Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Dan saya juga ucapkan kepada Pak Alfi sebagai dosen pengampu pada siang ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan terkait Interactive Skill Station atau ISS mengenai luka bakar. Untuk anggotanya sendiri ada Putri Raskasari, Elisa Rarasati, Amanda Putri, Adinda, Siti, Rijata, Nurfitria, Murniamawati, dan Putri Muhafifah. Dan saya di sini perwakilan dari kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusi dari luka bakar tersebut. Baik, izin langsung menyampaikan terkait kasus, yaitu Tuan B, 55 tahun, masuk ke IGD dengan luka bakar. Berdasarkan pemeriksaan fisik, pada pasien didapatkan keadaan umum tampak sakit berat, kesadaran komposmentis, gizi kesan baik, tekanan darahnya 110/70 mmHg. Untuk nadinya 82 kali per menit, pernapasan 32 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Pada status lokalis pasien didapatkan di regio kranial tanpa luka bakar grade 2, 8%. Dan palpasi didapatkan nyeri tekan. Di regio toraks, abdomen terlihat tampak luka bakar grade 2 sampai 3, kurang lebih 33%. Kemerahan dan pada penekanan terdapat nyeri tekan. Pada regio ekstremitas superior terlihat luka bakar grade 2 sampai 3, 16%. Dan pada penekanan didapatkan nyeri tekan. Pada regio ekstremitas inferior terlihat luka bakar grade 2, 33%, kemerahan, dan terasa nyeri. Berdasarkan pemeriksaan pada pasien, maka diagnosis pasien ini adalah kombustio grade 2 sampai 3, kurang lebih 90% at causia api. Sekitar 15 jam sebelum masuk rumah sakit, Tuan W sedang memperbaiki motor di dalam rumah. Pada saat itu, pasien tidak sadar bahwa ada kebocoran yang mengakibatkan bensin di lantai rumahnya. Pasien juga tidak mengetahui asal api dari mana. Tiba-tiba, ada api yang menyambar langsung membakar tubuh pasien. Pasien secepatnya keluar rumah sambil berlari dengan api yang sudah melahap seluruh bagian tubuh pasien. Terkurung dalam ruangan, tidak menghirup asap, ada sesak napas, tidak terbentur kepala, tidak pingsan, tidak pusing, tidak mual, dan tidak muntah. Pasien ini mendapatkan terapi O2, 3, terapi oksigen 2, 3-4 liter per menit. Infus cairan RL 8 jam pertama 8000 cc selama 16 jam. Injeksi ceftazidime 1 gram per 12 jam, skin test. Injeksi metronidazole 500 mg per 8 jam. Injeksi gentamicin 80 mg per 8 jam. Injeksi ranitidin 50 mg per 12 jam. Dan drip ketorolac per 8 jam. Sampai saat laporan ini dibuat, kondisi pasien masih dalam tahap perbaikan dan kondisinya semakin membaik. Untuk hasil diskusi, namanya Tuan B, umurnya 55 tahun, jenis kelamin laki-laki. Untuk alasan kunjungan terkena luka bakar akibat kebocoran bensin saat perbaikan motor. Keluhan utamanya tampak sakit berat pada status lokalis pasien didapatkan di regio kranial, tampak luka bakar grade 2, 8%. Untuk data subjektif, masuk ke EGD dengan luka bakar, Tuan B sedang memperbaiki motor di dalam rumah. Pada saat itu, pasien tidak sadar bahwa ada kebocoran yang mengakibatkan bensin di lantai rumahnya. Pasien juga tidak mengetahui asal api dari mana. Tiba-tiba ada api yang menyambar langsung membakar tubuh pasien. Pasien merasakan sesak napas dan merasa kesakitan. Untuk data objektif, pada status lokalis pasien didapatkan regio kranial luka bakar grade 2, 8%,
Kesadaran kompos mentis, pasien tanpa kesakitan, pasien tanpa sesak napas, tekanan darah 110 per 70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 32 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius. Diagnosa kombustio grade 2 sampai 3 kurang lebih 90% at kausi api. Palpasi didapatkan nyeri tekan di regio toraks abdomen, terlihat tampak luka bakar grade 2 kurang lebih dari 33%. Kemerahan dan pada penekanan terdapat nyeri tekan. Pada regio ekstremitas superior terlihat luka bakar grade 2 sampai 3, 16%. Pasien diberikan injeksi metronidazole 500 mg per 8 jam. Pasien ini mendapatkan terapi oksigen 3 sampai 4 liter per menit. Infus cairan ring laktat 8 jam pertama 8000 cc selama 16 jam. Injeksi ceftazidime 1 gram per 12 jam. Skin test. Untuk analisa data yang pertama terdapat data subjektif masuk ke IGD dengan luka bakar sedang memperbaiki motor. Untuk data objektif, status wakil pasien didapatkan di regio kranial tampak luka bakar grade 2 8%. Untuk kesadarannya kompos mentis, untuk penyebabnya dari bahan kimia iritatif. Untuk masalah keperawatan yang didapat yaitu gangguan integritas kulit jaringan D0129. Untuk data objektif lainnya, palpasi didapatkan nyeri tekan di regio toraks abdomen, terlihat tampak luka bakar grade 2 sampai 3 kurang lebih 33%. Kemerahan dan pada penekanan terdapat nyeri tekan. Pada regio ekstremitas superior terlihat luka bakar grade 2 sampai 3 16%. Diagnosa kombustio grade 2 sampai 3 kurang lebih 90% at kausi api. Pasien diberikan injeksi metronidazole 500 mg per 8 jam. Untuk analisa data kedua, dapatkan data subjektif yaitu akibat luka bakar yang luasnya 90%. Untuk data objektif, pasien tanpa kesakitan, pasien tanpa sesak napas, tekanan darahnya 110 per 70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernafasannya 32 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pasien mendapatkan terapi oksigen 3 sampai 4 liter per menit. Infus cairan yang rektal 8 jam pertama 8000 cc selama 16 jam. Untuk penyebabnya kekurangan intake cairan. Untuk masalah keperawatan yang diambil yaitu risiko hipovolemik dengan label D0034. Untuk diagnosa ketiga terdapat data objektif dari injeksi ceftaroline 1 gram per 12 jam dengan melalui skin test, injeksi gentamicin 80 mg per 8 jam, luka bakar grade 2 sampai 3 kurang lebih 90%. Untuk penyebabnya ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer yaitu kerusakan integritas kulit. Masalah perawatan yang diambil yaitu risiko infeksi dengan label D0142. Untuk prioritas diagnosa ada gangguan integritas kulit jaringan dengan label D0129 berhubungan dengan bahan kimia reaktif dibuktikan dengan pada status lokalis pasien didapatkan regio kranial tanpa luka bakar grade 2 8%. Untuk kesadarannya kompos mentis, palpasi didapatkan nyeri tekan di regio toraks sampai abdomen terlihat tanpa luka bakar grade 2 sampai 3 kurang lebih 33%. Untuk prioritas diagnosa yang kedua ada risiko hipovolemik dengan label D0034 dibuktikan dengan kekurangan intake cairan. Risiko infeksi yang ketiga
dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer, yaitu kerusakan integritas kulit. Untuk rencana keperawatan, pada diagnosa pertama yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan, standar luaran perawatan intervensinya yaitu integritas kulit dan jaringan dengan label luaran 14125. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan integritas kulit meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun, kerusakan kulit menurun, nyeri menurun, perdarahan menurun, dan suhu kulit membaik. Untuk Siki, yang diambil yaitu perawatan integritas kulit dengan kode I01006. Untuk observasi, identifikasi gangguan integritas kulit. Untuk terapeutik, poin pertama yaitu ubah posisi tubuh 2 jam jika tidak baring. Untuk edukasi, anjurkan minum air yang cukup, lalu anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim, dan anjurkan mandi dengan menggunakan sabun secukupnya. Untuk diagnosa yang kedua yaitu risiko hipokalemia dengan label D0034. Untuk SLKI standar luarannya yaitu status cairan dengan label L03028. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan integritas kulit meningkat dengan kriteria hasil Diepsina menurun, turgor kulit membaik, intake cairan membaik, dan suhu tubuh membaik. Untuk Siki yang diambil yaitu pemantauan cairan dengan kode I03121. Observasi yang didapat yaitu monitor frekuensi napas, monitor elastisitas atau turgor kulit, monitor intake dan output cairan, mengidentifikasi faktor ketidakseimbangan cairan. Untuk terapeutik yaitu atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, lalu dokumentasi hasil pemantauan. Untuk di bagian edukasi, terdapat menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan dan informasikan hasil pemantauan. Untuk diagnosa ketiga yaitu risiko infeksi. Tingkat infeksi yang diambil dari standar luaran yaitu tingkat infeksi dengan kode L14137. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil, nyeri menurun, kultur area luka membaik. Untuk Siki yang diambil itu perawatan luka bakar dengan kode I14565. Observasi, mengidentifikasi luka bakar, identifikasi durasi terkena luka bakar dan riwayat penanganan luka sebelumnya, dan monitor kondisi luka. Terapeutik, gunakan teknik aseptik selama merawat luka, lepaskan balutan lama dengan menghindari nyeri dan perdarahan. Rendam dengan air steril jika balutan lengket pada luka, lalu bersihkan luka dengan cairan steril. Dan selanjutnya, lakukan terapi relaksasi untuk mengurangi nyeri. Jadwalkan frekuensi perawatan luka berdasarkan ada atau tidaknya infeksi, jumlah eksudat, dan jenis balutan yang digunakan. Gunakan modern dressing sesuai dengan kondisi luka. Berikan diet dengan kalori 30-30 kalori per BB dari 24 jam. Dan protein 1,25 sampai 1,5 kg BB per hari. Berikan suplemen vitamin dan mineral. Untuk edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, lalu kolaborasi prosedur debridement dan pemberian antibiotik. Untuk implementasi, dihasilkan pada diagnosa pertama, mengidentifikasi gangguan integritas kulit,
Dengan hasil pasien mengatakan masih merasakan nyeri akibat lukanya. Untuk terapeutik implementasi mengubah posisi tubuh 2 jam jika tidak baring, menganjurkan minum air yang cukup, menganjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim, dan menganjurkan mandi dengan menggunakan sabun secukupnya. Untuk evaluasi, pasien mengatakan masih merasakan nyeri akibat luka bakarnya. Untuk data objektif, kulit tampak masih kemerahan. Pasien diberikan injeksi metronidazole 500 mg per 8 jam. Untuk asesmen, masalahnya belum teratasi. Untuk planning, melanjutkan intervensi, yaitu melakukan pemberian injeksi metronidazole 500 gram per 8 jam. Untuk diagnosa kedua, yaitu risiko hipovolemia. Untuk implementasi, observasinya memonitor frekuensi napas, memonitor elastisitas atau turgor kulit, monitor intake dan output cairan, mengidentifikasi faktor ketidakseimbangan cairan. Terapeutiknya mengatur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, mendokumentasi hasil pemantauan, lalu di bagian edukasi menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, menginformasikan hasil pemantauan. Untuk evaluasinya, dari data subjektif, pasien mengatakan nafasnya sudah tidak sesak lagi. Pasien mengatakan tubuhnya masih tidak enak. Untuk data objektif yang didapat itu kulit tampak bernafas dengan baik. Pasien tampak bernafas dengan baik. Pasien tampak masih kesakitan akibat luka bakar. Untuk tekanan darahnya 110 per 70, nadi 82 kali per menit. Untuk pernafasan 19 kali per menit, suhunya di 36 derajat Celcius. Pasien mendapatkan terapi dan juga infus cairan RL. Untuk asesmennya, masalah teratasi sebagian. Melanjutkan intervensi, yaitu pemberian infus cairan dengan laktat. Jam pertama 8.000 cc selama 16 jam. Monitor elastisitas atau turun kulit dan intake output cairan. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu risiko infeksi. Untuk implementasi yang didapat, observasinya mengidentifikasi penyebab luka bakar, mengidentifikasi durasi terkena luka bakar dan riwayat penanganan luka sebelumnya, memonitor kondisi luka. Untuk bagian terapeutik, menggunakan teknik aseptik selama merawat luka, melepaskan balutan lama dengan menghindari nyeri dan pendarahan, merendam dengan air steril jika balutan lengket, membersihkan luka dengan cairan steril, melakukan terapi relaksasi untuk mengurangi nyeri, menjadwalkan frekuensi perawatan luka berdasarkan ada atau tidaknya infeksi, jumlah eksudat, dan jenis balutan yang digunakan, menggunakan modern dressing sesuai dengan kondisi luka, memberikan diet dengan kalori 30 sampai 35 dan protein 1,25 sampai 1,5 gram. Memberikan suplemen vitamin dan mineral sesuai indikasi. Untuk bagian edukasi, menjelaskan tanda dan gejala infeksi, menganjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Untuk kolaborasi, prosedur debridement dan pemberian antibiotik. Untuk evaluasi, dari data subjektif yang didapat, pasien mengatakan masih merasakan nyeri akibat luka bakarnya. Untuk data objektif, kulit tampak masih kemerahan, injeksi ceftazidime 1 gram per 12 jam, injeksi gentamicin 80 mg per 8 jam. Untuk luka bakarnya masih di grade 2, kurang lebih 90%. Masalahnya belum teratasi. Lalu untuk planningnya melanjutkan intervensi. Untuk poin pertama yaitu melakukan pemberian injeksi ceftazidime 1 gram, injeksi gentamicin 80 mg per 8 jam, menggunakan teknik aseptik selama merawat luka, melepaskan balutan lama, menjelaskan tanda dan gejala infeksi, menganjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Untuk kesimpulannya, kasus luka bakar dari yang dialami Tuan B
mengalami luka sebesar 90% yang menunjukkan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat dan terarah. Kerusakan kulit yang luas menyebabkan gangguan integritas jaringan, risiko hipovolemia, serta potensi infeksi yang tinggi. Penata laksanaan dilakukan sesuai prinsip ABCD, dilanjutkan dengan pendinginan luka, pemberian oksigen, resusitasi cairan, analgetik, dan terapi antibiotik. Proses keperawatan yang dilakukan menunjukkan adanya perbaikan pada stabilitas cairan dan kondisi umum pasien. Meskipun nyeri dan risiko infeksi tetap memerlukan pemantauan ketat, serta secara keseluruhan tindakan keperawatan telah mendukung stabilitas hemodinamik dan proses penyembuhan luka. Untuk saran, perawatan luka derajat 2-3 perlu dilakukan dengan pemantauan intensif terhadap kondisi luka, tanda vital, serta keseimbangan cairan untuk mencegah komplikasi seperti shock hipovolemik dan infeksi. Teknik aseptik harusnya diterapkan dalam setiap tindakan perawatan luka dan menurunkan risiko kontaminasi. Dukungan nutrisi tinggi kalori dan protein perlu dioptimalkan untuk menunjang regenerasi jaringan. Kolaborasi antara tenaga medis, perawatan luka, ahli gizi, dan tim rehabilitasi penting untuk mempercepat proses pemulihan. Selain itu, edukasi mengenai keamanan bahan mudah terbakar serta pertolongan pertama pada luka bakar perlu ditingkatkan agar kejadian serupa dapat dicegah. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sebelum saya tutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan juga Bu Afi sebagai dosen pengampu telah menyempatkan waktunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.